Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatunisa, NIM 2001030402993. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen pengampu, Bapak Rahmat Rizkiansah, SPD, SAP, MPD. Saya berasal dari Prodi Psikologi Islam, mata kuliah Bahasa Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan tentang EYD dalam Bahasa Indonesia. A. Pengertian ejaan yang disempurnakan atau EYD. Yang dimaksud dengan ejaan adalah kaidah cara menggambarkan atau melambangkan bunyi-bunyi ujaran, kata, kalimat, dan sebagainya. Dan bagaimana hubungan antara lambang-lambang itu, pemisahan dan penggabungan dalam suatu bahasa. Adapun ejaan yang disempurnakan atau EYD adalah ejaan bahasa Indonesia yang berlaku sejak tahun 1972. Ejaan ini menggantikan ejaan sebelumnya, ejaan Republik atau ejaan Sewandi, pada 23 Mei 1972. Sebuah pernyataan bersama telah ditandatangani oleh Menteri Pelajaran Malaysia pada masa itu, Tun Hocien On, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Mas Kuri. Pernyataan bersama tersebut mengandung persetujuan untuk melaksanakan asas yang telah disepakati oleh para ahli dari kedua negara tentang ejaan baru dan ejaan yang disempurnakan. Selanjutnya yaitu sejarah ejaan yang disempurnakan. Ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan ini merupakan penyederhanaan serta penyempurnaan daripada ejaan Sewandi atau ejaan Republik yang dipakai sejak bulan Maret 1947. Setelah itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tanggal 27 Agustus 1975 nomor 0196-U-1975 memberlakukan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan dan pedoman umum pembentukan istilah. Selanjutnya masuk ke penulisan huruf, pemakaian dan penulisan huruf dalam ejaan yang disempurnakan. Penulisan huruf yang dimaksud dengan ejaan adalah keseluruhan peraturan bagaimana melambangkan bunyi ujaran dan bagaimana hubungan antar lambang-lambang. Baik pemisahan atau maupun penggabungan, bunyi ejaan huruf dari masa ke masa terus mengalami perubahan yang mulanya pada tahun 1901 menggunakan ejaan punctuation yang memiliki penulisan beberapa huruf yang khas, yaitu huruf OE untuk menuliskan kata-kata kamu, ibu, restu, dan lain-lain. Huruf apostrof digunakan dalam menuliskan kata-kata takzim, akal, tak, makmur, rakyat, dan lain-lain. Huruf J menuliskan kata-kata yang, sayang, bayangan, saya, atau aku, dan lain-lain. Periode selanjutnya adalah ejaan Sewandi yang diresmikan pada tanggal 19 Maret 1947 memiliki beberapa penulisan huruf yang khas, yaitu huruf U digunakan untuk menggunakan huruf OE dalam menggantikan huruf OE dalam ejaan punctuation. Huruf U digunakan dalam kata-kata sayu, rayu, kayu, kamu, dan lain-lain. Huruf K dipergunakan untuk menggantikan huruf apostrof dalam ejaan yang punctuation. Huruf K digunakan dalam menulis kata-kata rakyat, tak, takzim, dan lain-lain. Rangkaian penulisan awalan dengan kata benda yang mengikutinya, seperti di kampus, di masjid, dan di kelas. Di samping itu, ejaan Sewandi juga menggunakan huruf-huruf berikut. DJ untuk menuliskan kata-kata jalan, jadwal, jajah, dan sebagainya. TJ untuk menuliskan kata-kata cahaya, cara, cermin, dan sebagainya. NJ untuk menuliskan kata-kata nyata, kenyang, dan selanjutnya, penulisan huruf dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan mendapatkan penjelasan yang rinci untuk menciptakan keseragaman dalam penulisannya. Ejaan yang disempurnakan meletakkan kaidah-kaidah yang jelas mengenai bagaimana huruf-huruf harus ditulis dalam suatu kalimat. Selanjutnya yaitu masuk ke pemakaian huruf. Pemakaian huruf abjad. Abjad yang digunakan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf yang berikut: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Huruf vokal, huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf A, E, I, O, dan U. Huruf konsonan, huruf yang melambangkan konsonan dalam bahasa Indonesia terdiri atas huruf-huruf B, C, D, F, G, H, J, K, L, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, dan Z. Selanjutnya itu ada huruf diftong. Di dalam bahasa Indonesia terdapat diftong yang dilambangkan dengan I, AU, dan OI. Selanjutnya yaitu ada huruf gabungan konsonan. Di dalam bahasa Indonesia terdapat 4 gabungan konsonan, yaitu KH, NG, NY, dan FY. Masing-masing melambangkan satu bunyi konsonan. Selanjutnya masuk ke pemenggalan kata.
Pemanggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Jika di tengah kata ada vokal yang berurutan, pemanggalan itu dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Jika di tengah ada kata huruf konsonan, termasuk gabungan huruf konsonan, di antaranya dua buah huruf vokal, pemanggalan kata dilakukan sebelum huruf konsonan. Jika di tengah ada dua huruf konsonan yang berurutan, pemanggalan kata dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu. Gabungan huruf konsonan tidak pernah diceraikan. Jika di tengah kata ada 3 buah huruf konsonan atau lebih, pemanggalan kata dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua. Imbuhan akhiran dan imbuhan awalan termasuk awalan yang mengalami perubahan bentuk serta partikel yang biasanya ditulis serangkai dengan kata dasarnya dapat dipenggal pada penggalan baris. Jika suatu kata terdiri atas lebih dari satu unsur dan salah satu unsur itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemanggalan dapat dilakukan satu di antara unsur-unsur itu atau dua pada gabungan itu sesuai dengan kaidah 1A, 1B, 1C, dan 1D di atas. Selanjutnya kita masuk ke pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Huruf kapital. Huruf kapital atau huruf besar dipakai sebagai huruf pertama pada kata awal kalimat. Misalnya, apa yang kau rencanakan? Apa maksudnya? Selanjutnya, B. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama petikan langsung. Misalnya, Adi bertanya, kapan kita pulang? Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci, termasuk kata ganti untuk nama Tuhan, misalnya Allah dan Islam. Selanjutnya, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama gelar, kehormatan, keturunan, dan keagamaan yang diikuti dengan nama orang, misalnya Haji Agus Salim dan Sultan Hasanuddin. Selanjutnya itu huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu. Nama instansi atau nama tempat, misalnya Perdana Menteri Nehru dan Profesor Supomo. Selain contoh di atas, huruf kapital juga dipakai sebagai huruf pertama unsur-unsur nama orang, sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa, sebagai huruf pertama nama tahun, bulan, hari raya, dan peristiwa sejarah. Huruf kapital juga bisa digunakan sebagai huruf pertama nama geografi, nama negara, lembaga pemerintahan, dan ketatanegaraan, serta nama dokumen resmi kecuali kata seperti dan. Selanjutnya masuk ke dalam penulisan kata. Selanjutnya masuk ke dalam huruf miring. Dalam cetakan fungsi huruf miring ada 3. Yang pertama dipakai untuk menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. Yang kedua dipakai untuk menegaskan dan mengkhususkan huruf, bagian kata-kata atau kelompok kata. Dan yang terakhir dipakai untuk menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan dengan ejaannya. Selanjutnya yaitu kita masuk ke dalam penulisan kata. Penulisan kata. Singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas satu huruf atau lebih. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Singkatan nama resmi, resmi lembaga, pemerintahan, dan ketatanegaraan. Badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti oleh tanda titik. Singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih, 1 tanda titik, lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang yang tidak diikuti tanda titik. Selanjutnya yaitu akronim. Akronim ialah singkatan yang berupa gabungan huruf awal, gabungan suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata yang diperlukan sebagai akronim. Nama diri yang berupa gabungan huruf awal dari deret kata ditulis seharusnya dengan huruf kapital. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awal huruf kapital. Akronim yang bukan nama dari gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan suku kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Selanjutnya kita masuk ke unsur serapan. Dalam perkembangannya, bahasa Indonesia menyerap unsur dari berbagai bahasa lain, baik dari bahasa daerah maupun bahasa asing seperti bahasa Sanskerta, Arab, Portugis, Belanda, atau Inggris. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur pinjaman dalam bahasa Indonesia dapat dibagi atas 2 golongan besar. Pertama, unsur pinjaman yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti reciprocal, Shuttlecock, expression, their home, para home. Unsur-unsur ini dipakai dalam konteks bahasa Indonesia tetapi pengucapannya masih mengikuti bahasa asing.
Kedua, unsur pinjaman yang pengucapan dan penulisannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini diusahakan agar ejaannya hanya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Selanjutnya yaitu ada penggunaan tanda baca. Tanda titik. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat yang pertanyaan atau seruan. Tanda baca titik digunakan di belakang angka atau huruf dalam suatu bagian ikhtisar atau daftar. Tanda baca titik digunakan untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu dan jangka waktu. Tanda baca titik digunakan di antara nama penulis, judul, tulisan yang tidak berakhiran dengan tanda tanya dan tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar pustaka. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi tabel dan sebagainya. Selanjutnya masuk ke tanda baca koma. Tanda baca koma digunakan untuk memisahkan kalimat setara apabila kalimat setara berikutnya diawali kata tetapi atau melainkan. Tanda baca koma digunakan apabila tanda baca koma di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Pembilangan A, anak kalimat mendahului induk kalimat. Tanda baca koma digunakan untuk memisahkan anak kalimat jika anak kalimatnya itu mendahului induk kalimatnya. Tanda baca koma digunakan di belakang ungkapan penghubung antar kalimat yang terdapat pada awal kalimat. Tanda baca koma dipakai untuk memisahkan kata seperti oh, ya, waduh, aduh, kasihan dari kata yang lain yang terdapat di dalam kalimat. Tanda baca koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Tanda baca koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, nama, tempat, dan wilayah untuk negeri yang ditulis berurutan. Tanda baca koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Tanda baca koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Selanjutnya yaitu tanda baca titik koma. Digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis atau setara. Digunakan untuk memisahkan kalimat yang setara di dalam suatu kalimat majemuk sebagai pengganti kata penghubung. Selanjutnya itu tanda baca titik dua. Digunakan sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan perincian. Digunakan di antara jilid atau nomor dan halaman. Di antara bab dan ayat di dalam kitab suci. Di antara judul dan subjudul. Serta nama kata dan penerbit buku acuan. Dapat digunakan dalam teks drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Digunakan di antara jilid, nomor, dan halaman, di antara bab dan ayat dalam kitab suci, di antara judul dan anak judul suatu karangan, serta nama kota dan penerbit buku acuan dalam karangan. Selanjutnya yaitu tanda hubung. Digunakan untuk merangkaikan se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital, ke dengan angka, angka dengan an, singkatan berhuruf kapital dengan imbuhan atau kata dan nama jabatan rangkap. Digunakan untuk merangkai bahasa Indonesia dengan bahasa asing, mengandung unsur-unsur kata ulang, digunakan untuk menyambung huruf kata yang dieja satu-satu dan bagian-bagian tanggal. Selanjutnya yaitu tanda pisah. Tanda pisah digunakan di antara dua bilangan atau tanggal dengan arti sampai ke atau sampai dengan. Tanda pisah membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Tanda pisah digunakan untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain sehingga kalimat menjadi lebih jelas. Selanjutnya yaitu ada tanda elipsis. Tanda ini digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang hilang, digunakan dalam kalimatnya yang terputus-putus. Tanda tanya. Tanda tanya digunakan pada akhir kalimat tanya, yakni kalimat yang membutuhkan jawaban. Tanda tanya digunakan di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya ada tanda seru. Tanda ini digunakan sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Selanjutnya itu ada tanda kurung. Tanda ini digunakan untuk hal-hal sebagai berikut. Digunakan untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan, digunakan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian integral pokok pembicaraan, digunakan mengapit huruf atau kata yang kehadirannya di dalam teks dapat dihilangkan, digunakan mengapit angka atau huruf yang memerinci satu urutan keterangan.
Selanjutnya yaitu ada kurung siku. Tanda ini digunakan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang sudah bertanda kurung. Tanda kurung siku mengapit huruf, kata, atau kalimat kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat atau bilangan kalimat yang ditulis orang lain. Tanda ini menyatakan bahwa kesalahan atau kekurangan itu memang terdapat di dalam naskah asli. Selanjutnya yaitu tanda petik. Tanda petik penutup mengikuti tanda baca yang mengakhiri petikan langsung. Tanda petik mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis lain. Tanda petik mengapit judul, syair, karangan, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Tanda petik mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau mempunyai arti khusus. Tanda baca penutup kalimat atau bagian kalimat ditempatkan di belakang tanda petik yang mengapit kata atau ungkapan yang dipakai dengan arti khusus pada ujung kalimat atau bagian kalimat. Selanjutnya yaitu 13 tanda petik tunggal. Tanda ini digunakan untuk mengapit makna, terjemahan, dan penjelasan kata atau ungkapan asing. Tanda petik tunggal mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lainnya. Selanjutnya ada tanda garis miring. Tanda garis miring digunakan dalam menulis nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau tiap. Selanjutnya itu tanda penyingkat atau apostrof. Tanda ini berfungsi untuk menyikat suatu kata yang digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian suatu kata atau bagian angka tahun. Selanjutnya itu ada angka dan lambang bilangan. Angka dipakai untuk menyatakan lambang, bilangan, atau nomor. Di dalam tulisan lazim digunakan angka Arab atau angka Romawi. Angka digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, dan isi, satuan waktu, nilai uang, dan kuantitas. Angka lazim dipakai untuk melambangkan nomor jalan, rumah apartemen, atau kamar pada alamat. Angka digunakan juga menomori bagian karangan dan ayat kitab suci. Penulisan lambang bilangan yang dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Bilangan utuh, penulisan lambang bilangan tingkat, penulisan lambang bilangan yang mendapatkan akhiran, lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan 1 atau 2 kata dengan huruf kecuali jika beberapa lambang bilangan dipakai secara berurutan seperti dalam perincian dan pemaparan. Lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika perlu, susunan kalimat diubah sehingga bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata tidak terdapat pada awal kalimat. Angka yang menggunakan bilangan utuh yang besar dapat dieja sebagian supaya lebih mudah dibaca. Bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks kecuali di dalam dokumen resmi seperti akta dan kwitansi. Jika bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf, penulisannya harus tepat. Demikian penjelasan tentang EYD yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.